Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari Al-Adab Al-Asyarah, 10 adab sehari-hari, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, dan kita baca terjemahan yang dialih bahasakan oleh Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi hafizahullah taala. Naam, lanjut Muhammad. Kedelapan, adab bermajlis. الثامن إذا انتهيت إلى مجلس فاستثني واجلس حيث ينتهي المجلس ولا تجلس بين الشمس والظل ولا تفرق بين الأيدي إلا بإذنهما ولا تقم أحدا من مجلسه وافسح لمن دخل واذكر الله فيه وأقله كفارته فتقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Kedelapan, apabila engkau sampai di suatu majlis, maka ucapkanlah salam. Duduklah di tempat yang tersedia. Janganlah duduk antara sinar matahari dan bayangan. Janganlah berpisah antara dua orang kecuali dengan izin keduanya. Janganlah menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya. Luaskanlah tempat bagi orang yang masuk. Berzikirlah kepada Allah di majlis, minimalnya doa kafaratul majlis, seraya mengatakan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau saja. Aku memohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Baik, barakallahu fiik. Adab yang ke-8, tersisa 3 adab. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikannya. Idzan tahita. Untuk masalah adab yang ke-8 ini, adab bermajlis, ada 8 poin yang perlu disampaikan di sini yang sudah disampaikan oleh beliau. Pertama, poin pertama, idzan tahita ila majlisin fasallim. Apabila engkau sampai di satu majlis, maka ucapkanlah salam. Ya, ini jadi tetap sunnahnya adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Ini yang pertama, sebagaimana adab salam yang sudah kita sampaikan. Wajlis haitsu yantahil majlis, ya. Dan duduklah di tempat yang ada yang kosong di majlis tersebut, ya. Orang-orang dahulu atau kebiasaan orang Arab kalau duduk itu berkerumun, ya. Anggap saja kalau di halaqah, ya, semuanya berarti menyatu di situ. Ketika sampai yang tersedia yang paling belakang, ya sudah duduk di situ. Tidak perlu ngelangkahin orang-orang kemudian duduk paling depan, ya. Tapi kalau kebiasaan dari mereka atau sekarang ini banyak orang tercerai-berai. Ya, contohnya kalau di sini kan berarti masih memungkinkan untuk masuk kemana-mana kan dari tempat-tempat yang kosong. Ya, kalau seandainya bersatu, maka orang yang paling datang pasti duduknya paling belakang. Kalau ada tempat di depan, ya tidak mengapa dia duduk di situ. Ya, selama memang masih memungkinkan untuk duduk di tempat tersebut. Ya, jadi ini adab yang kedua atau permasalahan yang kedua. Ini kalau di majlis. Dan majlis ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, ada bermajlis ini tidak khusus untuk majlis ilmu. Majlis apa saja. Majlis itu kan ingat tempat duduk, tempat perkumpulan duduk-duduk, ya, mencakup urusan dunia ataupun akhirat. Ya, kemudian wala tajlis baina syamsi wadhil. Ini termasuk adab bermajlis, adab duduk, ya. Dan janganlah engkau duduk di antara matahari dan naungan. Maksudnya sebagian dari badan kita terkena matahari, terkena terik, sebagian yang lain di tempat yang teduh. Ya, ini tidak diperbolehkan.
ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu adalah majlisus syaitan, tempat duduknya setan. Itu adalah tempat duduknya setan. Sebagian yang lain mengatakan hadis-hadis yang ada itu hadis yang tidak sahih, ya. Yang jelas adalah ada larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya maksudnya? Antum di pantai atau di mana ketika duduk di bawah pohon ada teri, ya, pindah, geser, ya. Jangan sebagian terkena teri, sebagian tidak. Kecuali dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi antum. Contohnya di mana? Di mobil, benar. Antum nyupir, ya tidak bisa antum geser ke belakang. Atraksi malah nanti. Ya. Hatta mobil apa Tesla, ya. Tesla, ya. Hatta mobil Tesla, bener kan? Hatta mobil Tesla yang katanya ada sensor untuk apa istilahnya, Pak? Untuk apa, Pak? Sopir ini otomatik, sopir otomatis tetap bukan berarti boleh ditinggalkan begitu saja. Maka itu kapan hari sempat baca berita juga tentang itu, ya terbakar mobilnya, kecelakaan. Ditinggal tidur semuanya atau bagaimana, ya tetap harus ada orang di situ, ya. Jadi dia bisa otomatis ke sana kemari tapi tetap tidak ditinggalkan tempatnya. Terlepas dari itu, ya, di sini ya yang dilarang adalah duduk di antara terik dan tempat teduh, ya. Insyaallah jelas. Kemudian wala tufariq baina tsnaini. Poin yang keempat. Dan janganlah engkau memisahkan antara dua orang illa biidznihima, kecuali dengan izin dari keduanya. Ketika ada dua orang duduk berdekatan, ya, maka jangan dipisahkan, ya, kecuali kalau dengan izin dari keduanya. Ya, bisa jadi keduanya memang penting sedang membahas sesuatu atau apa lagi, ya, ingin berdekatan di situ, maka tidak etis kecuali kalau didahului dengan izin, ya. Kecuali kalau memang di tempat-tempat yang memang di situ ada kursi, ya, contohnya antum nunggu di rumah sakit kemudian ada orang ngobrol tengahnya kursi kosong, ya tidak mengapa duduk di situ, ya. Tapi kalau orang rapat berdekatan kemudian ada sedikit lah, ada space mungkin, minta izin, saya duduk tengah, ya. Jadi intinya minta izin. Nah, ini adab Islam, bagaimana memperhatikan hal semacam ini, ya. Subhanallah. Wala tuqim ahadan min majlisihi, dan tidak boleh engkau menyuruh orang lain untuk bangun pindah dari tempat duduknya, kecuali kalau dengan izin, ya. Kecuali kalau mungkin ada hal yang alasan yang benar-benar syar'i, ya. Kalau tidak, maka tidak diperbolehkan untuk kemudian nyuruh orang lain pindah dari tempat duduknya tersebut. Rasul mengatakan la yuqimur rajula min majlisi tsumma yajlisu fihi. Tidak boleh seorang menyuruh orang lain bangun dari tempat duduknya kemudian dia duduk di situ, ya. Hatta itu syabab, ya, hatta orang anak-anak, ya. Kalau itu haknya dia pertama datang ke situ, itu haknya. Kaidahnya man sabaqa ila mubah fahuwa ahaqqu bihi. Ini kaidah. Siapa yang mendahului orang lain dalam perkara yang mubah, maka dia lebih berhak kepada yang mubah tersebut daripada orang lain, ya. Saf salat ini kan mubah, ya, bahkan ada anjuran lebih utama lagi. Kalau ada syabab duduk di depan, ya, saf pertama, kemudian ada orang tua baru datang, tidak boleh kamu masih muda pindah ke belakang, tidak ada hak baginya, ya. Termasuk juga kekeliruan ngebooking tempat duduk di masjid. Anak khawatir suatu ketika nanti bisa booking online. Bukan hanya kereta, pesawat dan sebagainya. Ya di masjid, apalagi kemarin waktu masa-masanya pakai sajadah, ya. Ada orang yang naruh sajadah di situ saja, bikin gerah, itu tidak nyaman, ya. Kecuali kalau mungkin dia itu rajin, mungkin paling pertama datang atau bareng imam, bareng muadzin dan sebagainya, ya. Jadi dia sering duduk di situ, jarang duduknya terlambat. Ada orang yang booking taruh di situ, pokoknya datangnya paling terlambat. Sebagian orang itu merasa tidak nyaman untuk menyingkirkan, ya. Kalau saya tidak peduli, ini tidak hak, tidak boleh seperti itu, ya. Tidak adab juga
tidak adab. Dia ngambil hak orang lain yang lebih utama daripada dirinya. Ini mental tidak bagus seperti ini ya. Tidak adab. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kalau ada alasan tertentu maka diperbolehkan. Contohnya apa? Belakang imam pas, yang berhak duduk di situ siapa? Belum tentu, badal imamnya ya, bukan muadzin saja, badal imamnya. Karena ada muadzin yang tidak siap jadi imam. Kalau imam muadzinnya memang dia badal imamnya, maka dia lebih berhak di situ. Ya, dulu di tengah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, ada yang sampai digeret suruh pindah ke saf belakang. Ya, itu tabi'in kalau tidak salah yang melakukan Ka'ab bin Malik ya, sepertinya Ka'ab bin Malik. Sampai-sampai orang itu sholat tidak khusyuk. Ya, setelah dilihat, setelah sholat itu adalah Ka'ab bin Malik. Setelah itu baru dia tanya, dikasih tahu yang lebih berhak untuk duduk, untuk berdiri di situ adalah orang-orang yang berilmu, ya, yang siap menggantikan imam, ya, yang siap menggantikan imam. Nah, itu hak mereka, ya, hak mereka. Kemudian, jadi di mana saja antum duduk taman dan sebagainya, duduk pokoknya di tempat yang halal, yang mubah, antum yang pertama, antum yang lebih berhak, ya, antum yang lebih berhak. Selanjutnya yang keenam, wafsah liman dakhala, dan berilah kelapangan bagi orang yang baru datang, baru masuk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Mujadilah, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ini adab dalam bermajlis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah, ya maka hendaknya kalian berlapang-lapang ya, dalam duduk, dikasih kasih kesempatan bagi yang baru datang untuk duduk di situ ya, untuk dilebarkan supaya ada tempat untuk duduk. Yafsahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagi kalian. Ya, kelapangan di sini bisa bersifat hissi ya, karena memang lapang benar, atau bersifat ma'nawi ya, orang mendapatkan kenyamanan, ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi dirinya. Antum makan, contohnya makan nampan yang itu cukup buat contohnya 8 orang, sementara yang baru datang 5 orang ya, jangan diambil semuanya, duduk wah diambil pokoknya kanan kiri tidak boleh masuk, jangan ya, tetap tawassa'u ya, berlapang-lapanglah di tempat tersebut supaya orang yang baru datang itu kemudian bisa ikut makan bersama antum ya. Tadi khatib juga contohnya ketika sebelum masuk khutbah tadi atau di tengah khutbah, bahkan kekeliruan orang sini itu suka teriak-teriak ya sebagian, maksudnya hatta masuk masjid itu tidak tahu adab, hari Jumat lagi. Nah, tadi antum dengar kan, gluduk nggak tahu ngomong apalah ya. Akhirnya khatib paham ya ikhwah tawassa'u, wahai ikhwah sekalian beri ke lapangan karena di luar panas, dan memang siang tadi masya Allah panas ya. Nah, ini termasuk adab, dan alhamdulillah khatib perhatian dalam masalah ini ya. Nggak tahu di luar sana antum pernah mengetahui berapa orang banyaknya ya, di mana-mana nyempil di bawah teduh-teduh itu panas ya, tidak nikmat ya. Memang masjid memang tidak cukup mencakup untuk semua mereka, jadi bagaimana lagi, apalagi mereka terlambat ya, datang terlambat. Kalau mau mendapatkan tempat yang nyaman, datangnya awal-awal. Makanya termasuk beberapa kali ada orang yang tiba-tiba nyerobot, antum masih beres-beres di sini kan, tiba-tiba nyerobot, itu ndak ada orang seperti itu ya, parah sekali. Kemudian saya suruh mundur, masukin ya kalau salah, masukin atau keluarin masukin, maju ya. Jadi antum kok namanya Sukin, atau pas banget Mas Sukin ya. Jadi supaya dia kembali ke tempatnya, kata tidak hak kita datang dari ke sini itu sejak dari sebelum jam 10 ya, lebih berhak untuk mendapatkan shaf pertama, dan kita mundur, antum mundur di situ atau tidak langsung duduk karena masih beres ya. Segera antum siapkan supaya bisa duduk di shaf pertama. Selanjutnya masalah yang ketujuh, wadhkurillah fi, dan berzikirlah, sebutlah nama Allah saat bermajelis. Ini jangan lupa, agungkan Allah minimal dengan hati
ya, tetap dengan menjaga batasan-batasan, ya. Atau juga bisa dengan lisan. Kalau bisa dengan dua-duanya itu yang terbaik, lisan dan hati. Zikir, dengan berzikir hati pun mengagungkan Allah. Kalau orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak baik. Aqalluhu, poin yang ke-8 terakhir. Aqalluhu, minimalnya adalah kafaratuhu, yaitu doa kafaratul majlis. Fataqul, kamu mengucapkan subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, artinya ada di situ. Ini kalau dibaca ikhwas sekalian, kalau ada kekeliruan, kesalahan, dosa, ya, ghibah dan sebagainya yang ada di majlis itu, maka itu bisa menjadi kafarah, pelebur dosa. Dan itu tidak khusus untuk majlis ilmu, ya, tapi majlis apa saja, antum duduk-duduk ngobrol dengan teman-teman. Namun bukan berarti antum sengaja ghibah kemudian ditutup dengan kafaratul majlis, ya. Keren banget. Ya, namun terkadang orang itu ghibah tanpa sadar, ya. Karena emang ghibah itu nikmat. Orang suka ghibah, ngomongin orang itu paling nikmat, ya. Ini memang realitanya seperti itu. Tapi nikmat yang tidak baik. Maksudnya nikmat, orang merasakan kenikmatan di situ, dan memang maksiat itu ada nikmatnya. Kalau kemaksiatan tidak ada nikmatnya, orang tidak mau bermaksiat, ya. Coba orang pas bermaksiat kayak kepalanya dipukul apa gitu, ya, ghibah tiba-tiba tepok. Nggak ada yang mau ghibah, ya. Merampok tiba-tiba apa, berzina tiba-tiba apa. Kalau ada azab langsung, tidak ada orang mau berzina, orang mau merampok, orang mau mencuri, orang mau judi tet. Ya. Jadi dia akan merasakan kenikmatan di situ. Nah, minimalnya adalah kafarah ini, membaca doa ini. Kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, akan menjadi penghapus. Tapi kalau tidak ada, maka itu akan seperti penutup, ya, seperti stempel, yang mana ini nanti akan dibuka pada hari kiamat. Berarti kebaikan ditutup, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terakhir, tambahan untuk adab majelis. Ini lumayan banyak sebenarnya kalau mau dirinci. Yang pertama, jangan menghadiri majelis yang mungkar. Nah, kalau tadi niatnya ghibah, ya tidak boleh dihadiri. Contoh majelis munkar itu apa? Mungkin seperti ada khamar di situ, ada mabuk-mabukan, ada dangdutan, ada organ tunggal. Ada apa lagi, Pak? Ada kezaliman, rencana-rencana buruk, rencana jahat akan dibahas di situ, ya, dan lain sebagainya. Rasul mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha al-khamr. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, jangan duduk di majelis yang ada di situ khamr, ya, mabuk-mabukan. Kemudian yang kedua, berusaha untuk duduk bersama orang-orang yang soleh. Hati-hati duduk membiasakan duduk dengan orang yang tidak baik itu, hati-hati, itu bisa membawa kepada penyakit, ya. Antum paham masalah ini? Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seorang itu bisa bergantung pada agama sahabatnya, temannya, maka hati-hati dengan siapa dia berteman. Ya, kalau dia berteman dengan orang-orang yang menyimpang, ya, orang-orang yang berafiliasi kepada ini kepada itu, ya, dia nyaman, lama-lama bisa ikut serta dia. Ingat, hati itu lemah, syubhat itu menyambar, ya. Jangan katakan kemudian hati saya kuat, ini kuat, tidak. Makanya tadi pertanyaan tadi pagi, ya, tentang masalah syubhat tadi, jangan menantang syubhat, malah mendengar ceramah-ceramah yang aneh-aneh. Jangan ditantang syubhat, yang antum tinggalkan, ya. Karena syubhat itu termasuk fitnah yang besar, apalagi kalau dihiasi dengan hal yang bersifat syahwat, ya, lebih besar lagi tantangannya. Kemudian menjauhi duduk-duduk di jalan-jalan, nongkrong di jalan-jalan. Seandainya dipenuhi nanti ada haknya, dan itu tidak mudah. Tadi mengucapkan salam sudah, ya? Sudah, ya. Mengucapkan salam ini tadi pas datang, kemudian pas mau pulang juga, pas mau keluar juga disyariatkan tetap mengucap salam. Kemudian
duduk dengan adab, ya, duduk dengan adab. Termasuk duduk yang dilarang di tengah majelis ilmu itu jalsatul ihtiba. Muhammad tahu? Bisa mempraktekkan ya coba. Nah itu sebenarnya tidak termasuk adab juga seperti itu. Ya, di majelis ilmu kita, kalau di majelisnya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah, beliau sebelum mulai atau pas mulai lihat yang dekat-dekat, yang kalau yang jauh nggak kelihatan, ditegur langsung, jangan duduk seperti itu, jangan duduk seperti itu. Beliau tegas, ya. Jadi itu tidak diperkenankan, bisa tersingkap auratnya, juga itu rentan angin kecepit jerit. Ya, rentan buang angin. Seperti itu ya. Kemudian duduk dengan bersandar pada tangan kiri tadi, ke belakang. Nah, seperti itu juga tuh. Kanan kiri. Apalagi kalau kiri, ini termasuk duduk yang dilarang. Rasul mengatakan, "Ataqid atal maghdubi alaihim", apakah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai? Siapa orang yang dimurkai? Orang yang Yahudi, ya, duduk dengan tangan kiri sebagai sandaran, ya. Kemudian menghindari debat kusir, ya. Di majelis-majelis orang duduk-duduk debat kusir, berusaha untuk dihindari. Terkadang kita terpancing debat kusir atau debat-debat seperti itu. Kalau antum menang itu bikin orang sombong, kalau kalah bikin malu, ya, makanya dihindarkan. Tidak banyak tertawa, hindari majelis yang banyak tertawa. Termasuk adab yang perlu kita menerapkannya. Rasul mengatakan, la tuqtirud dhahik fa inna kathratad dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa, karena banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Sebagian majelis terang-terangan atau disengaja di situ adalah majelis yang ada gelak tawa, ya. Dari awal sampai akhir ketawa terus. Nah, ini lama-kelamaan hati kita terbiasa, bisa mati, tidak ada respon lagi, kurang perhatian nanti. Kemudian juga apabila ada orang pergi dari majelisnya dan akan kembali lagi, maka dia lebih berhak di majelis itu, di tempat duduk itu. Ini Irman keluar kemudian datang lagi, dia lebih berhak, ya. Seandainya tidak ada bukunya di situ pun dia lebih berhak daripada yang lainnya, ya. Kalau di sini hari Jumat contohnya sulit diterapkan, ya, kecuali kalau ditaruh apa di situ, ya, blek. Tapi terkadang orang tidak peduli, langsung datang ke situ, ya. Ini kalau orang Indonesia paham masalah seperti itu, masya Allah. Tapi selain dari Indonesia itu yang berat biasanya, ya. Kemarin waktu corona itu ada aturan yang bagus di Masjid Nabawi. Kalau di luar corona kayaknya tidak ada aturan. Apa itu? Kan duduk dengan berjarak, ya. Kemudian bagaimana kalau orang sudah masuk batal mau wudhu, ya, dikasih apa? Salman dikasih kupon, ya. Salman bin belakang pada saat itu waktu di Masjid Nabawi dikasih kupon, ya. Kemudian nanti yang akan kembali ke tempat itu ya yang punya kupon itu. Orang lain tidak memungkinkan karena sudah ditutup atau pokoknya sudah tidak bisa lagi, ya. Itu di Masjid Nabawi pada saat itu diterapkan pada saat corona. Adapun kalau bebas kan bebas mau duduk di mana saja. Tapi secara asal orang yang duduk pertama di situ lebih berhak untuk kembali. Kemudian terakhir kafaratul majlis, cukup, ya. Terakhir kafaratul masjid. Dilanjutkan Muhammad, adab yang ke-9. Adab di jalan. At-tasi'u a'ti at-tariqa haqqahu wa rudda basaraka wa kuffa al-adha wa rudda as-salam wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. 9. Berikanlah hak jalan, tundukkanlah pandanganmu, tahanlah dirimu dari menyakiti orang, jawablah salam, perintahkan orang lain kepada kebaikan, dan cegahlah
mereka dari kemungkaran. Baik, barakallahu fiik. Ada yang ke-9. Ini ada 5 poin yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Yang pertama, a'ti tariqa haqqahu. Berikanlah hak jalan. Terkhusus kalau orang itu duduk-duduk di jalan. Terkhusus ya. Terkhusus kalau orang-orang duduk-duduk di jalan, maka dia memberikan haknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, iyyakum wal julus 'ala turuqat. Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalan, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya. Itu dihindari. Kemudian para sahabat mengatakan, malana buddun hiya majalisuna natahadatsu fiha wa Rasulullah, kita tidak bisa meninggalkannya karena itu majelis-majelis kita ngobrol di situ ya, berbincang-bincang di situ. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa in abaitum illal majalis fa'atu tariqa haqqaha. Seandainya kalian tidak bisa meninggalkan kecuali harus bermajelis, maka berilah hak jalan. Perhatikan hak jalan. Mana hak jalan? Ya, ini yang disampaikan oleh beliau hafizahullah taala. Ya. Apa haknya? Yang pertama, faghudda basarak. Masalah yang kedua ya. Yang pertama, hak ada jalannya yang harus diperhatikan. Masalah yang kedua adalah faghudda basarak. Tundukkanlah pandanganmu. Menundukkan bukan berarti harus ke bawah. Ya. Menundukkan berarti di sini adalah menjaga pandangan, menghindarkan pandangan dari yang haram atau yang tidak sepatutnya. Yang haram contohnya kepada aurat mungkin ya. Kepada yang tidak sepatutnya, contohnya ketika lawan bicara kita adalah orang yang ini yang sulit ya. Orang yang mungkin bawa bungkusan. Sebagian dari kita malah sengaja tanya, "Wih, bawa oleh-oleh, kelihatan tiwul." Kan lebih enggak enak lagi, mau ngasih kurang ya. Lapar, nggak dikasih nggak enak, sudah ditembak sama dia tiwul, bener lagi ya. Jadi kan nggak enak. Makanya ya, coba kita berusaha untuk eksekutif, berusaha untuk elegan, berusaha untuk profesional. Kita fokus di atas, jangan turun ke bawah. Ahlan kaifal hal wa khair, alhamdulillah sudah. Tidak udah perlu apa itu, aduh itu sulit ya. Makanya ada cerita yang wallahu alam benar atau tidak, juha atau bukan ya. Ada anak kecil dia bawa makanan ngantar ke tetangga, cerita-cerita di buku ini ya. Ngantar makanan bawa ke tetangga, ditutupin. Kemudian ketika mau mengantarkan makanan, ada orang ditanya, "Apa itu?" ya. Jawaban anak kecil ini bagaimana? Seandainya ibuku ingin orang tahu apa yang ada di dalamnya, nggak mungkin ditutupi, itu saja sudah. Maksudnya ditutupi itu supaya nggak ingin orang lain tahu, meskipun ini bisa jadi supaya nggak kena lalat dan seterusnya kan ya. Anak kecil pintar, tapi Allah alam ceritanya benar atau tidak. Jadi tidak perlu apa itu, ini termasuk fuduli, berlebihan. Orang Indonesia itu paling suka fudul, tak pengen tahu urusan orang lain. Mirip-mirip paparazi pribadi lah ya. Kalau paparazi itu artis, kalau dia pokoknya siapa saja dianggap artis, apa saja pokoknya dianggap berlebih-lebihan, dia ingin berlebih-lebihan, ini tidak baik. Yang kedua, juga termasuk mungkin lawan bicara kita adalah orang yang kurang fisiknya. Ya, tidak perlu antum memandang kekurangan itu, kakinya dilihatin terus. Apa kabar, kaifal hal dan sebagainya, dari mana sebagainya, kakinya kayak gitu, kenapa? Atau antum sudah tahu lah ya, kakinya mungkin dia cacat, kurang fisik. Ya, tidak perlu dilihat, kan nggak enak. Wih, apalagi ini kena, apalagi ditanya-tanya seperti itu, lebih menyakitkan lagi. Sekali lagi berusaha untuk profesional, berusaha diamalkan coba. Kalau antum bisa top, ya. Paham ya? Tidak dari melihat yang haram, itu yang pertama. Tapi yang kedua termasuk hal tidak berusaha untuk menghindarkan dari melihat sesuatu yang tidak sepatutnya. Itu adalah menjaga pandangan, ya. Coba antum terapkan, berusaha untuk menerapkan. Ada orang bawa tentengan atau apa, tidak perlu tanya-tanya macam-macam. Ya. Memang diri kita ini terdidik dari kecil, atau kejiwaan mungkin orang Indonesia itu seperti itu. Makanya butuh tantangan lebih, ya. Kan antum suka tantangan, itu tantangan, ya. Coba dilawan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik tersebut. Itu juga menjaga apa? Menjaga perasaan orang lain, ya.
Antum bawa sesuatu lebih suka ditanya atau tidak? Tidak, kita lebih suka sudah orang tidak tahu lah. Terkadang kita pun nggak enak kan bawa sesuatu, orang-orang tanya, apalagi kalau makanan tadi, makanan secukupnya nggak banyak, kita lapar lagi, ya. Terasa pengen lewat jalan yang lainnya supaya nggak ditanya sama fulan, ya. Naam, kemudian wakaful adha, faghuddu basaraka wa kuffal adha, dan tahanlah dirimu dari menyakiti orang lain, ya. Kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Ini masalah yang ketiga, ya. Apa saja, entah dengan ucapan, ya, dengan perbuatan. Nah, bisa jadi pertanyaan seperti itu tadi itu menyakiti dirinya, ya. Berusaha untuk menyakiti, bisa jadi menyakiti dirinya. Jadi ditahan. Berusaha untuk profesional. Yang keempat, waruddas salam, dan jawablah salam. Masalah salam tadi sudah saya sampaikan. Orang nongkrong tadi, orang duduk di majelis di pinggir jalan, ya, mungkin di taman atau di pantai dan sebagainya, duduk, kemudian ada orang lewat. Yang dianjurkan untuk memulai salam siapa? Yang lewat. Maka di sini disampaikan warudda assalam, dan jawablah salam, bukan dan memulailah salam, ya. Kalau mereka tidak memulai salam, ya tidak usah tidak perlu memulai salam. Kalau mau memulai salam pun tidak mengapa. Tapi namanya orang yang lewat itu bukan hanya orang yang kita kenal, banyak juga orang yang tidak kita kenal, ya. Saya kira jelas. Memulai salam tadi hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Dan yang terakhir, kelima, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini termasuk yang berat, ya. Dan perintahkanlah orang kepada yang ma'ruf dan cegah mereka dari kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ketika di jalan-jalan, duduk itu di pinggir-pinggir jalan, ya, maka berat tantangannya, ya, karena diantaranya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Itu haknya, itu hak dari duduk-duduk di jalan-jalan, ya. Antum bisa seperti itu? Kan tidak mudah, ya. Tidak mudah, dikit-dikit ada. Dan karena di tengah kita itu terlalu banyak kekeliruan, terlalu banyak kemungkaran, ya, baik yang kecil atau yang besar, baik yang bersifat pribadi atau bersifat lebih besar dari pribadi. Nah, itu sama saja. Kalau seandainya orang di jalan memberi hak jalan, maka berat untuk benar-benar bisa diamalkan. Taib. Jadi adab jalan ada berapa di situ? Totalnya 5, ya. Menahan pandangan, menjawab salam atau menahan pandangan, menundukkan pandangan, menahan diri dari menyakiti orang lain, menjawab salam, amar ma'ruf nahi munkar. Antum tulis satu lagi, di antara hak jalan itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Menyingkirkan gangguan dari jalan ini termasuk dari cabang keimanan yang paling rendah, tapi pahalanya besar. Tapi pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita ada seorang yang menyingkirkan pohon dari jalan, ya, kemudian akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Dan Rasulullah SAW pernah bercerita juga, aku pernah melihat seorang yang guling-guling, bahasa Indonesia apa? Guling-guling di surga, nih, kesenangan, itu bahagia di surga. Karena apa? Karena dia menyingkirkan gangguan dari jalan, ya. Jadi jangan diremehkan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sedikit pun engkau meremehkan kebaikan. Ini termasuk kebaikan, meskipun itu cabang keimanan yang paling rendah, ya, tapi itu adalah kebaikan. Bisa menahan diri dari menyakiti orang lain. Nah, kalau seandainya duri, gangguan, pohon, kayu itu disyariatkan untuk disingkirkan, lalu apalagi ketika itu adalah bom contohnya, ya, lebih berhak lagi untuk dijauhkan. Apalagi bomnya ditaruh di masjid, kan, gitu kan. Sebagian orang mengatakan ini masjidnya orang-orang kafir, akhirnya dibom. Nah, itu mereka orang-orang khawarij, ya, dan yang semacamnya. Paham, ya? Yang kecil aja diperintahkan untuk dihindarkan. Ini yang besar malah mereka berikan kepada kaum muslimin. Jangan heran karena mereka memandang kaum muslimin itu adalah sudah kafir, ya. Akhirnya tega melakukan hal seperti itu. Mengapa tidak di pasar atau di tempat non muslim, ya? Rasulullah telah menjelaskan, ya, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una
ahlul authan, mereka itu seringnya, demennya membunuh kaum muslimin dan membiarkan penyembah berhala. Itu emang sudah sejak dahulu kala disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka dengan hal tersebut mereka, hobi. Kemudian juga jangan buang hajat di jalanan, BAB atau BAK, jangan di jalanan. Rasul mengatakan, jauhilah oleh kalian dua sebab datangnya laknat. Yang pertama, orang yang buang hajat di jalan orang, di jalanan, atau yang kedua di tempat bernaung, tempat teduh. Jalan itu kan tempat orang jalan. Kalau tempat berteduh ya orang kalau capek lelah berteduh, istirahat di situ. Sebagian orang malah buang air kecil sambil berjalan kan di jalan, bikin tanda tangan dia. Itu terjadi dulu waktu kecil teman-teman, seperti itu ya, di jalan raya. Setelah kita tahu ya tidak boleh ya. Jadi itu termasuk mengganggu orang lain ya, mengganggu orang lain. Ini mendatangkan doa tidak baik dari orang ya. Bagaimana orang pesing ini itu, orang kan jadi kalau doanya semoga Allah memberi hidayah pada mereka, bagus. Masalahnya kalau dia ada laknatullah alaihim katanya, semoga Allah melaknat mereka, kan jadi doa keburukan ya. Taib, itu saja diantara tambahan hak jalan. Atau untuk tambah lagi sebentar, termasuk juga membantu orang yang tersesat, membantu orang yang tersesat. Kalau ada orang minta tolong ya dikasih tahu, dibantu, itu termasuk dari kebaikan. Dan betapa sering kita ini mendapatkan bantuan dari Google Map, ya enggak? Antum doakan tuh orangnya, Mbak Google ya. Antum doakan tuh semoga Allah memberikan hidayah kepada orang yang membuat itu ya. Kalau dia non muslim, kalau dia muslim semoga mendapatkan hidayah kepada sunnah ya. Sering antum kemana-mana sampai kan, seandainya kesalahan kekeliruan paling sekali dua kali saja ya. Nah itu manfaatnya sangat-sangat besar bagi seluruh umat manusia ya. Baik. Kemudian membantu orang yang dizalimi, ini termasuk bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Membantu orang yang dizalimi, kalau ada yang dizalimi dibantu. Iya, bisa juga membantu orang yang membantu orang yang berbuat zalim dan dizalimi, dua-duanya. Cara membantu orang yang berbuat zalim dengan dicegah untuk berbuat kezaliman ya. Unsur akhaka zaliman au madluman. Dulu waktu ada kisah, kok kisah sih, cerita Al-Maidah 51 dulu ya. Mereka berdalil dengan dalil ini, unsur akhaka. Unsur ahok maksudnya ya. Padahal unsur akhaka maksudnya tolonglah saudaramu, baik yang menzalimi atau yang dizalimi. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kalau itu orang yang dizalimi kita tahu, lalu bagaimana dengan menolong orang yang menzalimi ya? Kata beliau, tamna'uhu aw tahjuzuhu minadh-dhulmi. Engkau cegah, engkau larang dia dari berbuat kezaliman. Fa inna dzalika nasruhu, karena itu cara menolongnya. Jadi kalau orang mau berbuat kezaliman dicegah, larang ya, nasihati, ingatkan, itu termasuk menolong dirinya agar tidak berbuat kezaliman. Kemudian untuk ibu-ibu ya, tidak boleh jalan di tengah-tengah jalan, like the big boss. Seperti bos besar saja. Ibu-ibu jalannya jangan di tengah-tengah jalan ya, di samping.
tambah lagi satu lagi lah. Tidak boleh menyelisihi aturan berkaitan dengan masalah aturan di jalan tersebut. Ya, contohnya aturan lalu lintas. Ya. Aturan lalu lintas ini ya termasuk bagian adab juga. Ya. Itu terkembali kepada uruf, kepada kebiasaan daerah masing-masing, ya, dan tidak menyelisihi syariat. Kalau di tempat kita di Indonesia dan beberapa negara Asia itu kalau berjalan di sebelah kiri, yang contohnya, kalau di sini sebelah kanan, ya. Kemudian lampu merah, ya, kalau lampu merah jangan diterobos, ya. Jangan kemudian mengatakan lampu merah tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya, terobos, ya, langsung disolatkan sunnah, langsung disolatkan jenazah dia, ya. Jadi itu untuk kemaslahatan bersama, ya, untuk kemaslahatan bersama. Paham ya? Nah, ini diperhatikan, uruf kebiasaan daerah bisa jadi berbeda-beda. Taib. Yang keberapa? Ke-9 terakhir, ke-10. Tafadhal Muhammad. ke-10 adab berpakaian. Al-ashiru البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض ولا يجاوز كعبيك سفلا وابدأ بيمينك رؤسا وبشمالك قلعا. ke-10 berpakaianlah dengan pakaian yang bagus, dan yang terbaik adalah berwarna putih. Jangan menutupi mata kakimu ketika memakai, mulailah dengan bagian kanan terlebih dahulu, dan ketika melepas mulailah dengan bagian kiri. Baik, alhamdulillah di ujung dari pembahasan adab yang ke-10. Di sini ada 5 pembahasan. Pertama, ilbas al-jamila minas thiyab. Kenakanlah pakaian yang bagus, yang baik, yang layak, ya. Tidak harus baru, ya. Yang tidak menyelisihi syariat, yang tidak menyelisihi syariat. Dan untuk masalah al-jamil, ya, batasan jamil, ukuran jamil itu dikembalikan kepada syariat, ya. Di suatu negeri bisa jadi yang terbaik adalah di situ dengan menggunakan pakaian-pakaian tertentu, tapi secara syariat itu bertentangan, maka tidak diperbolehkan. Pakaian-pakaian yang menampakkan aurat, ya kan? Ya, maka tidak diperkenankan, ya. Kebiasaan goweser mana goweser di sini? Gak ada goweser. Antum bagaimana menurut antum goweser? Goweser itu menampakkan aurat tidak itu? Itu ketat, itu aurat ya, akhi. Selisihi, jangan diikuti, ya. Selisihi, jangan diikuti. Itu aurat ketat, ya. Seandainya antum mau pakai seperti itu, atasnya pakai jubah, ya jangan jubah lah, ya. Pakai tambah lagi lah, atau pakai pakaian yang longgar, ya. Karena aurat itu bukan hanya yang menutupi, tapi yang membentuk tubuh, ya. Tidak layak. Itu kalau laki-laki. Bagaimana kalau ada perempuan kemudian menerapkan juga seperti itu? Na'udzubillah, ya. Maka tidak diperbolehkan. Jadi kembalikan kepada uruf. Nah, ini ya dikembalikan kepada syariat, ya. Kalau uruf maka yang tidak bertentangan dengan syariat itu pakaian yang jamil, yang bagus, yang baik. Wa afdaluhal abyad, dan yang terbaik adalah yang putih. Makanya antum sekarang sudah tahu batasan aurat dan sebagainya, dijaga aurat itu, ya, bukan dibuka-buka. Dan yang terbaik adalah dengan pakaian yang berwarna putih, ya. Ini secara syar'i, secara kebiasaan ada di sini juga mereka dengan pakaian yang warnanya putih. Ya, Rasul mengatakan ilbasu min siyabikumul bayad. Pakailah oleh kalian pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innahu min ahsani siyabikum, karena itu termasuk dari pakaian yang terbaik kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafanilah, ya, jenazah atau mayit dari kalian dengan yang berwarna putih. Maka pakaian putih ini adalah pakaian yang paling bagus, ya, yang paling
baik, pakaian yang paling baik. Ya, makanya termasuk nikmat untuk Arab Saudi secara khusus, yang mana mereka pakaiannya itu adalah pakaian putih atau negeri-negeri sekitarnya. Bahkan mereka di musim dingin pun sukanya dengan mengenakan pakaian putih. Kalau kita kan pengennya dingin, mereka pengennya yang tebal. Kalau mereka banyak yang biasa dengan pakaian putih. Padahal putih di sini adalah biasanya yang tipis, ya, dan negeri-negeri sekitarnya. Kalau di Indonesia, ya alhamdulillah baju takwa, ya, atau baju koko itu warnanya putih, ya, pilih, ya. Ini karena pakaian yang terbaik untuk adab hari Jumat, ya, dengan pakaian putih, ya. Dan hari-hari yang lainnya juga dianjurkan untuk berpakaian dengan pakaian yang putih, ya. Ini untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga, wala yujawiz ka'baika sufla. Nah, ini jangan menutupi mata kakimu, ya. Pakaian itu jangan lebih di bawah mata kaki. Nah, ini masalah isbal, ya, penting untuk diperhatikan bahwa pakaian laki-laki batas minimalnya itu adalah tengah-tengah mata kaki. Pakaian laki-laki batasnya adalah tengah-tengah dari mata kaki. Seandainya ada mata kaki, tengah-tengah. Di atasnya itu lebih baik, ya. Kalau zaman dahulu yang lebih baik lagi adalah sampai tengah betis, ya. Nah, ini diamalkan pelan-pelan, mungkin dilinteng, lama-lama dipotong, ya. Banyak alhamdulillah sini tukang jahit. Mungkin ada teman-teman yang bisa jahit, bisa membantu teman-teman untuk memotongkan. Karena banyak ancaman dari Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah ini, ya. Hadis-hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim banyak, dan tidak disyaratkan harus sombong. Nah, sebagian ada orang mengatakan, saya ulangi, dan tidak harus, yang dilarang itu ketika sombong, ya. Hatta tidak sombong, hal tersebut bisa berbahaya baginya. Rasul mengatakan, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, ya. Pakaian sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya adalah di neraka, ya. Banyak saya sampaikan hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mengatakan kemudian beralasan Raja Salman isbal. Ya, ada yang beralasan seperti itu, ya. Bukan ukuran, ya. Ukuran kebenaran itu bukan Raja Salman atau yang lainnya, tapi yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah tidak menyucikan mereka, Allah tidak melihat mereka, dan bagi mereka adab yang pedih, ya. Pertama apa? Al-musbilu, orang yang pakainya isbal, itu di bawah mata kaki, ya. Mau celana, mau sirwal, mau sarung, mau apa lagi, thawb, ya, gamis dan lain sebagainya, sama saja. Kemudian yang kedua, apa lagi, ya, al-mannanu, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang ketiga, al-munafiqu si'latahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangnya dengan sumpah palsu. Wallahi ini asli, pakai shad, padahal palsu. Wallahi ini asli dari Kamboja, padahal dari Cina. Wallahi ini saya belinya modalnya 5.000, padahal modalnya 1.000. Saya wallahi tidak mendapatkan keuntungan, ya, padahal untungannya 5 kali lipat. Sering penjual seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan at-tujar humul fujar, para penjual itu kebanyakan adalah orang yang fasik, yang fajir. Banyak melariskan dagangan dengan cara yang tidak benar, dengan cara dusta, bahkan disampaikan dengan sumpah, ya. Itu tidak diberkahi seperti itu, ya. Nah, ini berkaitan masalah isbal. Masalah selanjutnya, masalah yang keempat, wabda biyaminika lubsa. Ketika mengenakan pakaian, maka mulailah dari sebelah kanan. Ini kalau yang memiliki 2 sisi, celana, ya, atau baju ada kanan kiri, ya, maka dimulai dari sebelah kanan. Kalau peci tidak perlu, dari kanan gini, set. Tidak perlu, ya, kacamata kanan dulu, gimana, tidak bisa, ya. Jadi yang
baju nih contohnya apa namanya yang antum terbuka kanan kiri ya. Kalau thawb ini langsung ya, kalau thawb langsung. Kalau bisa kanan dulu silakan. Atau kaos juga kanan dulu, masuk kepala kanan kemudian kiri. Ini sunnahnya. Dan yang terakhir nanti bishimalika khal'a, dan melepas mulai dari bagian kiri ya. Kalau melepas dari kiri terlebih dahulu. Ada sunnah yang dibaca saat mengenakan pakaian dan saat melepas, tapi ini jarang yang mengamalkannya. Bahkan saya pribadi pun subhanallah belum dapat taufik terkadang. Sesekali dua kali mungkin iya, tapi terkadang seringnya lupa. Padahal setiap hari kita berpakaian dan kita melepas pakaian sebagaimana kita setiap hari makan dan minum, setiap hari kita masuk ke toilet dan keluar toilet. Tapi itu kita baca, tapi untuk ini kok subhanallah. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya, memberikan taufik pada kita semuanya. Doanya padahal gampang. Kalau melepas pakaian, doanya apa? Bismillah. Itu untuk menutup mata syaitan. Ya, bismillah gitu saja. Ketika mengenakan, bacanya mirip seperti bacaan antum habis makan. Apa itu? Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Itu saja. Kalau antum sudah terbiasa, masya Allah. Ya subhanallah, ana pribadi seringnya tidak ingat, tapi sesekali, dua kali, tiga kali, alhamdulillah Allah ingatkan. Nah ini kalau orang bisa baca ini ketika mengatakan alhamdulillahi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, karena termasuk dari nikmat kita memuji Allah. Ya, kemudian ketika membuka, kita buka dengan apa? Ucapan bismillah. Itu bisa menutup mata syaitan ya, maka itu adalah kebaikan. Taib. Untuk masalah pakaian ada berapa tambahan ikhwas sekalian? Maghrib di sini atau bagaimana ini? 18 menit lagi. Pertama, berusaha untuk mengenakan pakaian itu secara tawadhu'. Maksudnya rendah hati, tinggalkan pakaian yang berlebihan atau pakaian yang mewah. Pakaian yang berlebihan atau pakaian yang mewah ini hendaknya ditinggalkan. Ada keutamaan tersendiri dalam masalah itu ya. Dan muslim itu suka pakaian yang bersih, rapi ya. Kemudian di antaranya diharamkan bagi laki-laki untuk mengenakan kain sutra ya, kecuali kalau memang dibutuhkan, seperti dahulu Abdurrahman bin Auf yang sakit gatal, maka diizinkan oleh Rasulullah SAW di tempat gatalnya itu untuk mengenakan kain sutra. Tidak boleh pakaian laki-laki dan wanita saling menyerupai. Pakaian laki-laki menyerupai wanita dan sebaliknya ini tidak diperkenankan. Allah melaknat hal tersebut. Ya, dan telah terjadi di mana-mana laki-laki wanita banyak yang berpakaian seperti laki-laki. Sebagian laki-laki stylenya seperti wanita. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan tasyabbuh dengan orang-orang kufar, tidak dicatat. Mana penanya? Abdullah Salman. Semestinya dicatat ya, dari tadi tidak perlu diingatkan ya, semuanya mencatat ini ya. Tidak boleh menyerupai pakaian orang-orang kufar. Batasannya yang menjadi ciri khas dari mereka, Pak. Batasannya ketika menjadi itu ciri khas, ketika mereka mengenakan itu maka ini pakaian orang kafir. Ya, untuk sekarang ini hampir tidak mudah untuk menentukan ya. Sebagian dulu ada yang sebagian ulama ada yang
menyatakan dasi, tahu dasi, itu termasuk dari tasyabbuh bil kufar ya. Tapi ada sebagian yang membolehkan, tidak mengapa. Ya, karena bisa jadi, mungkin ya bisa jadi di daerah tertentu kalau itu masih termasuk ciri khas orang kufar ya dijauhi. Tapi sebagian bisa jadi itu hal yang lumrah. Ya, orang memakainya tidak langsung dituduh itu sebagai non muslim. Ya. Kalau di zaman dahulu, zaman Imam Syafi'i atau siapa, ada istilah zunnar. Zunnar itu ikat pinggang khusus untuk orang-orang non muslim. Ya, orang Yahudi atau orang Nasrani atau mungkin pendeta-pendeta mereka ya pakai ikat pinggang khusus. Ya, kalau orang pakai itu maka dituduh, maka dikatakan itu adalah orang non muslim, kebiasaan orang non muslim. Jas dulu juga sempat disinggung ya, apakah jas kebiasaan orang non muslim? Ya, kalau semakin kita tahu ke sini ternyata bukan termasuk kebiasaan dari kaum muslimin jas ya. Jadi umum banyak kaum muslimin juga yang mengenakan jas. Orang-orang Yaman biasa mengenakan jas. Orang Pakistan pun mereka mengenakan jas khusus gitu, kayak rompi ya. Meskipun itu dikatakan jas tidak ya, tidak ya mungkin ya. Orang Yaman lah banyak kan orang-orang dengan mengenakan jas. Ya. Jadi tidak termasuk insyaallah. Dulu sebagian ada yang mengatakan ya sebagian syabab aja sih, kalau pakai pakaian bola itu berarti bola-bola non muslim itu ya, kesebelasan entah Italia, Inggris dan sebagainya, itu berarti ada unsur tasyabbuh ya. Padahal tidak ada yang mengenakan hal tersebut, bukan hanya orang-orang kufar, kaum muslimin pun banyak yang mengenakan. Hanya saja kalau antum mau beli pakaian-pakaian bola dihindarkan, jangan sampai ada merek-merek perjudian, situs-situs tidak baik ya, sponsor-sponsor yang haram ya, hindari. Atau mungkin ada salibnya ya, ada yang ada salibnya atau ada hewan-hewannya. Gimana? Nah ini juga masalah ya, lalu bagaimana dengan nama pemainnya ya. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala alam. Ini memang kecintaan yang dikhawatirkan, kecintaan yang dikhawatirkan nanti pada hari kiamat orang itu akan dibangkitkan bersama mereka. Ya, almar'u ma'aman ahab, orang itu nanti akan dibangkitkan dengan orang yang dia sukai ya. Saya suka nih dengan ini semuanya mungkin ditiru, dibeli barang-barangnya, foto-foto dipajang. Nah ini yang mengkhawatirkan ya. Wallahu alam. Kalau mau bisa dihindarkan itu yang terbaik ya. Kemudian menutup aurat. Nah ini penting ya, benar-benar menutup aurat. Kemudian juga menutup aurat ini termasuk dari menghindari hal-hal yang menimbulkan fitnah ya. Bagi wanita, warna-warna yang mungkin yang menimbulkan fitnah, atau demikian pula membentuk tubuh sehingga bisa mendatangkan fitnah ya, bisa memfitnah laki-laki ya. Maka ini dihindarkan. Atau demikian pula ada gambar-gambar makhluk hidup, ini dihindarkan. Kaos-kaos, baju-baju yang ada gambar-gambar makhluk hidup dihindarkan. Pak Ustadz, saya suka apa namanya itu? Indonesia apa? Batik ya. Batik. Ya, kalau antum suka batik, hindarkan yang mungkin ada wayang-wayangnya atau tokoh-tokoh perwayangan, hindarkan. Yang abstrak saja, yang bersifat tidak ada hal-hal seperti itu ya. Atau mungkin orang pengen beli pakaian-pakaian dari daerah-daerah tertentu, dari Bali, hindarkan yang ada barongannya atau apanya ya. Yang pemandangan ya, tidak mengapa, boleh ya. Ada pun yang ada makhluk hidupnya maka dihindarkan. Kemudian juga para jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, apalagi selain daripada itu mungkin cukuplah, ada beberapa yang lain, cuma semoga apa yang disampaikan mencukupi ya. Hindarkan contohnya juga seperti pakaian yang transparan ya, jangan berpakaian yang
paran, menampakkan aurat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Apalagi kalau itu bagi wanita. Itulah kurang lebih. Yang lainnya banyak kalau mau dirinci, tapi semoga apa yang disampaikan itu bisa mewakili dan cukup bagi kita semuanya. Dengan demikian, para jamaah sekalian, alhamdulillah kita menyelesaikan buku kecil ini, ya. Meskipun untuk pertemuan yang kedua, masya Allah lebih dari 2 jam kita duduk di sini. Semoga Allah memberkahi waktu kita. Semoga Allah menerima amal soleh kita pada hari ini dan hari-hari yang lainnya. Dan kita senantiasa mohon pada Allah semoga diberikan petunjuk untuk melakukan hal-hal yang dicintai olehnya, diridai olehnya, dan diberkahi olehnya hingga ajal datang pada kita. Dan semoga Allah menutup usia kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Ini saja ikhwah sekalian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tidak usah ada pertanyaan ya. Satu boleh Ustaz. Waalaikumsalam itu lafadznya yang benar Ustaz. Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam? Waalaikumsalam maksudnya. Assalamualaikum. Yang jawabnya, yang jawaban ya. Yang benar mana? Yang jawaban maksudnya ya. Bukan kan kalau assalamualaikum tidak ininya. Adapun untuk jawaban yang benar bagaimana? Apakah waalaikumsalamun atau waalaikumsalam? Ya, maka waalaikumsalam dengan alif lam. Di buku di sukun. Di buku mana? Di kitab ini. Tidak di domol. Adapun kalau tanpa alif lam apakah diperbolehkan? Oh, maksudnya ini hanya tulisan. Memang secara asalnya memang kum itu sukun Pak ya, mabni ala sukun. Tapi kalau untuk kaidah membaca untuk memudahkan seperti kalau min, minal ya, an, anil ya, dan seterusnya, maka dia nanti didomahkan. Kalau seandainya mau dipisah waalaikum assalam. Kalau sehari-hari lafaz kita Ya, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Pakai wawu ya. Waalaikumsalam. Ya, kalau antum baca kitab boleh waalaikumsalam atau waalaikumsalam. Tapi kalau untuk jawab sehari-hari waalaikumsalam. Kalau antum menjawab waalaikumsalam kesuwen ya, sulit ya. Lebih ringan waalaikumsalam gitu saja. Tapi cukup ya kawan sekalian ya. Ini saja kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.